Pada tahun 1400-an, kerajaan Majapahit harus menghadapi pasukan Parameswara di Palembang, yang mengakibatkan Palembang jatuh ke tangan bajak laut Cina pada waktu itu. Ini saya akan bercerita tentang runtuhnya kerajaan Majapahit akibat perebutan kekuasaan yang terjadi secara terus-menerus. Gini bre, di mana-mana memang terbukti harta, tahta, dan wanita ini merupakan bom waktu yang sangat berbahaya jika kita berambisi dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Sejak tahun 1404 sampai dengan tahun 1405, Raja Majapahit Sri Prabu Wikramawardhana terlibat kontak senjata dengan iparnya sendiri bernama Bre Wirahbumi. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Prek-Prek. Perang saring tarik ulur dengan waktu pertempuran yang berangsur-angsur sangat lama dan terjadi secara tersendat-sendat. Sangat menguras tenaga kerajaan Majapahit pada waktu itu. Hingga hari ini Majapahit karena itu juga Majapahit mengalami kemunduran pengaruh atau mengalami hampir keruntuhan. Dalam perang Prek-Prek ini, Bre Wirahbumi berhasil ditaklukkan dan kepalanya dipenggal oleh utusan dari Prabu Wikramawardhana yang bernama Bre Narapati. Kepala Bre Wirahbumi ini dijanjikan dan candi makamnya dinamakan dengan Candi Grisapura. Ya. Teman-teman, pemberontakan tak selesai di sini, khususnya ketika Prabu Wikramawardhana mangkat dan digantikan putrinya yang bernama Rani Suhita. Selain banyaknya pemberontakan yang terjadi di internal Majapahit, Rani Suhita ini juga termakan fitnah oleh orang-orang yang sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya terus memberikan hal-hal yang negatif, memberikan fitnah yang tidak benar. Hingga pada akhirnya banyak sekali orang-orang kepercayaan ayahnya dulu yang disingkirkan tanpa alasan yang jelas. Contoh seperti Tuan Kanaka Mahapatih Majapahit yang sudah mengabdikan diri di kerajaan sejak 1410 Masehi dan beliau tiba-tiba diganti tanpa alasan yang jelas. Tentu ini merupakan fitnah di sekitar Rani Suhita itu sendiri. Karena ya kalau dari sejarahnya Tuan Kanaka ini dikenal sangat setia kepada ayahnya Rani Suhita. Jadi seperti juga Bre Narapati yang sangat berjasa dalam penumpasan pemberontakan Bre Wirahbumi di masa ayahnya Rani Suhita tadi, yang secara tiba-tiba dihukum mati. Gak main-main. Dihukum mati bre, orang setia dihukum mati. Termasuk juga ada contoh Arya Damar yang juga membantu ayahnya dulu untuk memberantas pemberontakan di Pasumiri, Bali. Dia tiba-tiba disingkir dari kota tanpa alasan yang jelas juga. Dalam buku Atlas Wali Songo disebutkan bahwa pengganti dari orang-orang tadi diganti oleh penjilat kekuasaan. Kacau aja. Jadi Rani Suhita mangkat dan menggantikan adik laki-lakinya bernama Dyah Kartawijaya yang dikenal dengan Sri Prabu Kartawijaya Paramakwardhana. Sri Kartawijaya ini yang nantinya dikenal sebagai Maharaja pertama yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan agama Islam.